Melanjutkan alur cerita Donghua Stella Transformation Season 6 versi novelnya, jangan lupa subscribe. Sehari setelah jamuan makan, Qin Yu membawa Paman Fu dan Qiu Zongfu ke Misty Mystic Palace. Di kota kekaisaran yang terletak di pusat kota emas yang menyilaukan ada 5 istana. Salah satunya adalah Istana Kaisar Sage Timur tertinggi. 4 lainnya adalah 4 istana agung. Istana Misty Mystic yang dimiliki Qin Yu juga merupakan istana terbesar di antara keempatnya. Misty Mystic Palace ini benar-benar besar, kata Qin Yu sambil tersenyum saat dia melihat ke Misty Mystic Palace di hadapannya. Qiu Zongfu berkata dengan hormat, Tuan Istana Misty Mystic dan 3 istana besar lainnya adalah komandan pasukan Dewa Surgawi. Ada juga skuadron menengah Dewa Surgawi elit yang ditempatkan di sini. Jadi secara alami Misty Mystic Palace akan menjadi besar. Mid skuadron Dewa Surgawi elit. Qin Yu bingung. Setelah jamuan makan, Kaisar Sage Timur terbesar hanya menelepon Qin Yu dan mengucapkan beberapa ucapan selamat kepadanya dan memberikannya plat judul istana-istana Misty Mystic Palace. Adapun hal-hal sepele lainnya dia tidak menyebutkannya. Dan pada saat ini penjaga pintu masuk istana Misty Mystic telah memperhatikan Qin Yu. Penjaga ini telah melihat Qin Yu sebelumnya di tempat latihan bela diri. Jadi dia langsung mengenali Qin Yu. Cepat pergi dan lapor ke Kapten Skuadron Besar, kata penjaga itu ke penjaga lain. Dia kemudian mulai berlari ke Qin Yu. Dia berlutut dan berkata dengan hormat, Liu Rufeng dari Skuadron Menengah Elit nomor 1 Istana Misty Mystic menghormati Tuan Istana Tuan. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Kamu bisa bangkit. Namun Qin Yu mulai merenung di dalam hatinya. Skuadron Menengah Elit nomor 1 Misty Mystic Palace. Sepertinya seharusnya ada banyak orang dan lebih dari 1 skuadron menengah. Qin Yu bertanya langsung, berapa banyak skuadron menengah elit yang ada di Misty Mystic Palace saat ini? Kata penjaga itu dengan hormat. Tentara Dewa Surgawi memiliki 9 skuadron besar. Skuadron besar pertama dan skuadron besar kedua adalah milik Misty Mystic Palace. 2 kapten skuadron besar masing-masing telah mengirim 2 skuadron menengah elit untuk datang dan menunggu perintah dari Tuan Istana yang mulia. 2 kapten skuadron besar juga telah tiba dan menunggu Tuan Istana Tuan. Masing-masing mengirim 2 skuadron menengah elit. Dengan kata lain ada total 4 skuadron menengah elit. Tepat setelah penjaga Liu Rufeng selesai mengucapkan kata-kata itu, seorang pria dan seorang wanita berjalan keluar dari pintu masuk Misty Mystic Palace. Di belakang pria dan wanita itu ada 4 orang lagi. Keempat orang ini adalah 2 laki-laki dan 2 perempuan. Putri Jing. Qin Yu terkejut melihat bahwa wanita di depan sebenarnya adalah Huang Fujing. Huang Fujing berjalan dengan senyuman di wajahnya. Qin Yu, aku harus memanggilmu sebagai Tuan Istana Tuan. Anda tidak mengharapkan ini kan? Saya adalah Kapten Skuadron Besar dari Skuadron Besar Dewa Surgawi kedua. Saya juga saat ini adalah bawahan langsung di bawah Anda. Adapun pria di samping Huang Fujing, dia adalah pria yang kuat dengan kepala penuh rambut emas seperti singa. Bawahan ini adalah Kapten Skuadron Besar dari Skuadron Besar Dewa Surgawi pertama Ying Qiu. Hormatilah Tuan Istana Tuan, kata pria kekar itu dengan hormat sambil membungkuk. Nama keluarga Anda adalah Ying. Qin Yu berkata dengan heran. Klan Qin dari Qin Yu itu berasal dari generasi Qin Si Huang. Nama klan mereka sebenarnya adalah Ying. Dalam hal ini Ying Qiu ini bisa dikatakan berasal dari klan yang sama dengan Qin Yu. Ini juga menyebabkan Qin Yu memiliki perasaan ramah terhadap Ying Qiu ini. Ying Qiu, haha, nama yang benar-benar bagus, kata Qin Yu sambil tersenyum. Hal ini menyebabkan Ying Qiu menjadi sangat bingung. Hidung Huang Fujing berkerut. Dia mendengus dan berkata, Tuan Istana Tuan, apakah nama Ying Qiu sesuatu yang menyenangkan? Jika kita menyebutkannya maka Ying Qiu ini bisa dianggap berasal dari klan yang sama denganku.
Kalau begitu kita seharusnya tidak terus berdiri di pintu masuk sepanjang waktu. Ayo masuk lalu bicara. Qin Yu masuk ke Misty Mystic Palace dengan senyum di wajahnya. Setelah Qin Yu masuk ke Misty Mystic Palace, ia segera membawa lebih dari 100 pelayannya dari Flowing Cloud Mansion ke Misty Mystic Palace. Pada saat yang sama dia juga mengirim skuadron menengah elit dari Misty Mystic Palace ke Flowing Cloud Mansion. Karena Qin Yu tinggal di istana Misty Mystic dan baru saja memulai kehidupannya yang damai, Wulan, Hong Yu, Lu Sui dan Wu He dari alam Jianglan memiliki masalah yang mengganggu Qin Yu. Istana Misty Mystic, Wind Listening Hall. Qin Yu duduk di kursi master. Berdiri di kedua sisinya adalah Paman Fu dan Qiu Zongfu. Tan Jiu dan 3 dewa surgawi lainnya berdiri di bawahnya. Tan Jiu, aku punya masalah penting yang aku ingin kamu urus. 3 dewa surgawi tingkat rendah di belakang Anda akan mendengarkan perintah Anda, Qin Yu berkata langsung. Tan Jiu saat ini sangat menghormati Qin Yu. Setelah pertempuran terakhir kali, Qin Yu telah menganugerahkan artefak ilahi surgawi kualitas tinggi pedang berat yang sangat besar kepada Tan Jiu. Setelah mendapatkan artefak ilahi surgawi berkualitas tinggi ini, kekuatan Tan Jiu telah meningkat pesat. Sekarang dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada orang di tahap dewa surgawi tingkat menengah yang bisa menandingi dia. Silakan lanjutkan dan beri saya perintah, Tuan. Bawahan ini pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk menyelesaikan misi, kata Tan Jiu dengan hormat. Qin Yu sedikit mengangguk dan kemudian berkata, saya memiliki 4 binatang iblis. Mereka berempat akan menjalani kesengsaraan ilahi mereka. Hanya Gunung Dazzling Gold tidak memungkinkan dewa biasa apalagi membiarkan binatang iblis menjalani kesengsaraan ilahi mereka. Tanggal kesengsaraan mereka tidak jauh dari sekarang. Saya berencana untuk meminta Anda berempat merawat 4 binatang iblis dan memberitahu saya tentang hal itu setelah mereka menyelesaikan kesengsaraan ilahi mereka. Mendengar bahwa itu adalah misi yang sederhana, Tan Jiu segera menjawab. Ya Tuan, maka pertama-tama saya akan membawa Anda semua keluar dari kota emas yang mempesona. Qin Yu langsung berdiri, dia kemudian berbalik dan berkata kepada Paman Fu dan Qiu Zongfu. Paman Fu, Qiu Zong, kalian berdua bisa tinggal di Misty Mystic Palace dan menunggu aku kembali. Iya, keduanya menerima pesanan. Setelah itu Qin Yu membawa Tan Jiu dan 3 dewa surgawi lainnya dan meninggalkan istana Misty Mystic. Qin Yu tidak punya pilihan lain selain pergi secara pribadi. Karena Wulan dan mereka tinggal di alam Jianglan, dia tidak bisa langsung membiarkan mereka keluar. Selain itu dia juga tidak bisa memberi Tan Jiu alam Jianglan. Karena itu dia tidak punya pilihan selain pergi sendiri. Gunung Dazzling Gold memiliki batasan yang sangat rendah pada kebebasan dewa surgawi di atasnya. Untuk dewa surgawi biasa mereka dapat pergi dengan persetujuan atasan militer mereka. Untuk dewa surgawi tingkat tinggi atau 4 istana seperti Qin Yu mereka dapat keluar kapanpun mereka mau. Setelah melihat Qin Yu, para penjaga di luar kota emas yang mempesona segera membiarkannya lewat. Pertempuran di tempat latihan bela diri telah menyebabkan hampir semua orang di kota emas Dazzling untuk mengetahui siapa Qin Yu. Ini istana Tuan Qin Yu, buka gerbang kota, penjaga itu langsung berteriak. Setelah keluar dari kota emas menyilaukan, Qin Yu dan mereka mulai terbang dengan cepat. Segera mereka melewati jalan pegunungan dan kemudian mengikuti terowongan keluar dari gunung emas yang menyilaukan. Qin Yu dan kelompoknya mendarat di tanah. Wulan, Wu He, Hong Yu, Lu Sui, kalian berempat harus mengikuti Tan Jiu untuk saat ini. Setelah Anda semua berhasil melewati kesengsaraan ilahi Anda, saya akan datang dan menjemput Anda. Dengan maksud dari Qin Yu, naga gua bawah tanah yang sangat besar muncul. Tubuh naga gua bawah tanah memiliki panjang beberapa ratus meter. Ekornya yang ramping dan tajam memiliki panjang lebih dari 100 meter. Beberapa ratus cakar tajam bersinar dengan dingin. Sepasang mata sedingin es saat ini sedang menatap Qin Yu. Naga gua bawah tanah berbicara.
Tuan Wulan dan mereka ada di dalam skala perut saya. Qin Yu sedikit mengangguk. Tan Jiu dan mereka kaget. Mereka tidak pernah mengantisipasi apa yang disebut binatang iblis bahwa Qin Yu harus menjadi monster seperti naga gua bawah tanah. Meskipun naga gua bawah tanah adalah binatang iblis, ia memiliki kekuatan yang mendekati dewa surgawi tingkat rendah. Tan Jiu, aku akan menyerahkan mereka berempat di tanganmu. Qin Yu melihat ke Tan Jiu sambil tersenyum. Tuan bisa yakin, Tan Jiu merasa sangat santai. Untuk raja di antara binatang iblis seperti naga gua bawah tanah menjalani kesengsaraan ilahi adalah tugas yang sangat sederhana. Karena kekuatannya melampaui dewa tingkat tinggi, bahkan sebelum mengalami kesengsaraan ilahi mereka, kesulitan kesengsaraan ilahi secara alami jauh lebih rendah. Baik kalau begitu aku akan pergi. Qin Yu melirik naga gua bawah tanah. Energi tata ruang dunia universal. Qin Yu juga telah menemukan bahwa dalam skala perut naga gua bawah tanah semut hitam berukuran setengah manusia dengan cahaya hitam beredar melalui permukaannya. Itu adalah wujud sejati Wulan Raja di antara semut-semut noda hitam. Qin Yu mengangkat gaunnya dan terbang ke langit. Dia langsung terbang menuju gunung emas yang menyilaukan yang menutupi langit. Dalam sekejap mata Qin Yu telah menghilang sebelum Tan Jiu dan yang lainnya. Wulan mengikuti Qin Yu sejak alam fana. Qin Yu memiliki lebih banyak perasaan terhadap Wulan daripada Qiu Zongfu, Tan Jiu dan mereka. Setelah membawa Wulan keluar dari Gunung Daslinggol, Qin Yu juga mengambil beban dari pikirannya. Setelah Qin Yu kembali ke istana mistik di kota kekaisaran, dia langsung berjalan menuju kediamannya sendiri. Menguasai, Paman Fu dan Qiu Zongfu berjalan menuju Qin Yu. Paman Fu, mulai hari ini aku berencana untuk mengikuti pelatihan pengasingan. Pelatihan pengasingan kali ini akan berlangsung sampai saya membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Segala sesuatu tentang Misty Palace akan diserahkan kepada Anda. Setelah mengurus masalah tentang Wulan dan yang lainnya, tidak ada lagi yang bisa dilakukan Qin Yu. Paman Fu juga berhasil merasakan tekad Qin Yu. Dia segera berkata, "Guru dapat mengatur pikiran Anda dengan tenang dan berlatih. Pelayan tua ini pasti akan mengurus semuanya tentang Misty Palace." Qiu Zongfu juga membungkuk di samping Paman Fu. Qin Yu dengan ringan mengangguk. Dia kemudian masuk ke kamar tidurnya sendiri dan kemudian langsung memasuki ruang lapisan kedua dari alam Jianglan. Di dalam ruang lapisan kedua dari alam Jianglan, Qin Yu perlahan berjalan di padang rumput yang halus. Di atas gunung yang sunyi, Hei Yu masih menancapkan tombaknya tanpa henti. Jalur tombak cahaya mengalir Hei Yu saat ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Setiap tusukan tombak memberi Qin Yu rasa distorsi ruang waktu. Apakah ini hukum duniawi? Memang luar biasa, Qin Yu sedikit tersenyum. Qin Yu dengan santai duduk di padang rumput yang lembut dan halus itu. Setelah menutup matanya, Qin Yu bisa merasakan angin sepoi-sepoi menyapu wajahnya. Dengan damai, waktu mengalir tanpa sadar. Saat Qin Yu sedang duduk di sana dengan tenang, energi ilahi dalam tubuhnya dengan cepat berubah menjadi energi ilahi surgawi. Qin Yu tahu bahwa jika semua energinya berhasil berubah menjadi energi ilahi surgawi, ia masih harus membentuk pelet emas darah giok agar berhasil. Sebagai energi ilahi, Qin Yu sedang diubah. Dunia universal yang ia buat di ruang pasta tepung juga berkembang tanpa henti dengan kecepatan yang mencengangkan. Dunia universal sepertinya bernapas. Dengan setiap tarikan napas, sejumlah besar energi pasta tepung tersedot masuk. Hal ini menyebabkan dunia semesta tumbuh semakin besar. Dunia universal saat ini lebih dari 100.000 kali lebih besar dari alam abadi dan iblis. Terlalu besar. Namun meski sebesar ini, dunia universal masih terus berkembang dengan kecepatan yang mengejutkan. Biaya pengembangannya adalah konsumsi energi pasta tepung yang tak henti-hentinya. Ketika Qin Yu menghabiskan lebih dari 30 tahun di ruang lapisan kedua alam Jianglan, 80% dari energi ilahi telah berubah menjadi energi ilahi surgawi.
Dan pada saat ini Qin Yu gemetar. Senyum damai di wajahnya benar-benar lenyap. Angin di alam Jianglan tiba-tiba menjadi cepat. Cuaca alam Jianglan adalah sesuatu yang berubah menurut kerangka berpikir Qin Yu. Qin Yu tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini mata Qin Yu benar-benar memiliki nebula berputar, meteor jatuh, bintang meledak, dan segala macam adegan evolusi kosmos. Pada saat yang sama, tubuh Qin Yu telah menghilang ke udara tipis. Di dalam ruang universal, Qin Yu tiba-tiba muncul di langit dunia universal. Qin Yu saat ini telah mencapai kondisi mental puncak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Yu bergumam dengan suara rendah. Saya tidak pernah menyangka bahwa dunia universal akan mencapai puncak pertumbuhannya. Tepat sekali, dunia universal saat ini berhenti berkembang. Luas permukaannya tidak lagi bertambah. Qin Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Jika itu benar-benar telah tumbuh hingga batasnya, maka menurut pemahaman yang saya miliki saat itu tahap selanjutnya adalah, sedikit senyum muncul di wajah Qin Yu. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit dengan jari telunjuknya. Dalam sekejap dunia universal yang tak terbatas mulai bergetar. Itu seperti kedatangan kiamat di dunia universal ini, ombak laut bergelombang, pegunungan retak terbuka, padang rumput langsung ditelan, langit dan bumi hancurkan. Semesta terbelah. Qin Yu meneriakkan dengan suara rendah. Dalam sekejap seolah jutaan sambaran petir telah turun ke dunia universal, suara menakutkan bergema di mana-mana. Seperti piring porselen yang pecah, langit biru runtuh dan hancur berantakan. Banyak retakan besar sepanjang miliaran mil menutupi bumi. Di mata Qin Yu pemandangan berbeda dari evolusi kosmos melintas. Kosmos bentuk. Qin Yu mengobrol dengan suara rendah. Dalam sekejap, ledakan. Suara gemetar jiwa bergema di seluruh dunia universal. Dunia universal yang telah runtuh hingga batasnya telah sepenuhnya meledak. Membran yang memisahkan dunia universal dan ruang pasta tepung setelah terkena ledakan dipaksa terpisah ke segala arah. Pada saat yang sama bahkan lebih banyak energi pasta tepung mulai dengan panik mengalir ke dunia universal. Langit, bumi dan sungai yang hancur mulai menyerap energi pasta tepung. Beberapa di antaranya berubah menjadi planet. Beberapa di antaranya berubah menjadi bintang. Beberapa di antaranya berubah menjadi luar angkasa tanpa batas. Beberapa di antaranya berubah menjadi nebula yang sangat besar, bintang tanpa batas. Langit berbintang yang luas, dunia universal lenyap. Apa yang diciptakan adalah kosmos yang sangat besar, 10 kali lebih besar dari dunia universal. Seperti yang telah saya antisipasi, panggung semesta adalah panggung kosmos. Kosmos yang diciptakan Qin Yu ini masih belum selesai mengembangkan lapisan terendah alam fana. Jadi itu hanya memiliki luas permukaan sebesar. Sedangkan untuk lapisan tengah itu terdiri dari banyak ruang kosmik pada level yang sama dengan alam abadi dan iblis. Adapun alam mortal, luas permukaannya harus lebih dari 100.000 kali lebih besar dari lapisan tengah. The Mortal Realm memiliki jumlah ruang kosmik terbesar, ia juga memiliki luas permukaan terbesar. Meskipun saya telah menciptakan kosmos ini dan sekarang memiliki luas permukaan 10 kali lebih besar dari dunia universal yang hancur, itu masih belum mencapai luas yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang alam fana yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yu bisa dengan jelas merasakannya. Kosmos miliknya ini telah dipecah menjadi lebih dari 900.000 ruang dengan peringkat yang sama. Ada lebih dari 900.000 alam mortal dengan peringkat yang sama. Namun lebih dari 900.000 ruang paralel masih tidak cukup jika dibandingkan dengan berapa jumlah alam mortal dengan peringkat yang sama seharusnya. Kosmos ini masih terus-menerus menyerap energi pasta tepung dan mengembang. Qin Yu percaya bahwa sebagai kosmos terus berkembang, jumlah realms mortal peringkat yang sama akan lebih besar. Saya benar-benar menantikan saat kosmos yang saya ciptakan dapat membentuk 3 lapisan dan mencapai keadaan yang paling sempurna. Qin Yu memiliki sensasi yang sangat bangga.
Saya benar-benar tidak tahu kapan saya bisa menciptakan kehidupan. Adapun planet ini akan disebut bintang mistik ungu baru. Pada saat ini Qin Yu berada di langit di atas benua naga tersembunyi baru. Dengan pergantian cepat dan tiba-tiba dari tubuhnya, sosok Qin Yu langsung muncul di lokasi kasar Gunung Hasi Timur benua naga tersembunyi baru. Qin Yu menghabiskan lebih dari 10 tahun waktu di East Hasi Mountain. Pada saat Qin Yu mengendalikan energi spasial dari New Cosmos untuk menyebar, dia merasa bahwa energi spasial memiliki sensasi bergelombang. Dengan Qin Yu sebagai pusatnya, energi spasial dari New Cosmos mengalir deras ke segala arah. Itu memiliki jangkauan dengan keliling mendekati 5.000 meter. Di daerah lingkar 5.000 meter ini semuanya berada dalam pengamatan Qin Yu. Harus diingat bahwa sebelum kehancuran dunia universal, Qin Yu hanya mampu mencakup jarak sekitar 2 hingga 300 meter. Energi spasial dari New Cosmos jelas jauh lebih kuat. Huang Fujing. Dengan kisaran lingkar 5.000 meter, Qin Yu tidak hanya melihat segala sesuatu di dalam Mystic Palace, ia juga berhasil mengamati Huang Fujing yang sedang berjalan di jalanan kota kekaisaran. Pada saat ini Huang Fujing sedang berjalan menuju Mystic Palace dengan senyuman di wajahnya. Para penjaga istana Mystic tidak menghentikannya. Huang Fujing bertemu langsung dengan Paman Fu. Putri Jing, Paman Fu membungkuk dengan senyum di wajahnya. Huang Fujing segera bertanya, apakah Qin Yu sudah keluar dari pelatihan pengasingannya? Dia sudah memasuki pelatihan pengasingan terakhir kali saya datang ke sini, kata Huang Fujing agak tidak berdaya. Paman Fu sedikit terkejut. Paman Fu bisa merasakan lokasi Qin Yu. Pada saat ini Qin Yu memang keluar dari pelatihan pengasingannya dan berada di aula utama manor halaman. Paman Fu, biarkan dia datang menemuiku. Qin Yu langsung mengirim transmisi suara ke Paman Fu. Paman Fu segera menunjukkan senyum santai. Putri Jing, tuanku baru saja keluar dari pelatihan pengasingannya, silakan ikuti saya. Saat dia mengatakan itu, Paman Fu terus memimpin. Adapun Huang Fujing, dia menunjukkan senyum gembira di wajahnya. Setelah berjalan melewati pintu masuk manor halaman, Huang Fujing melihat Qin Yu yang berdiri di dalam halaman. Tuan istana. Huang Fujing sengaja membungkuk dengan sangat benar. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Putri Jing, kamu tidak perlu bersikap seperti ini padaku. Tidak apa-apa bagi Anda untuk memanggil saya sebagai Qin Yu. Oh, itu benar Putri Jing, karena kamu mencoba untuk menemukanku secepat ini. Adakah sesuatu yang kamu butuhkan? Ayah kekaisaranku yang ingin aku bertanya, apakah kamu membutuhkan sesuatu untuk membuat artefak? Jika Anda membutuhkan bahan apapun, Anda hanya perlu memerintahkan beberapa orang untuk pergi dan mengambilnya. Pembuatan artefak. Baru sekarang Qin Yu mengingat gulungan emas yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Sage Timur terbesar. Kaisar Pertapa Timur terbesar sangat mendukungnya untuk menjadi master istana dari Mystic Palace, justru karena dia ingin Qin Yu membantunya membuat artefak. Saat ini saya masih meneliti jalur pembuatan artefak ini. Kita tidak bisa cemas mengenai jenis materi yang saya butuhkan. Saya akan menginstruksikan orang-orang saya untuk mengambilnya saat saya memulai eksperimen. Metode tanggapan Qin Yu adalah satu kata: penundaan. Qin Yu tahu bahwa hal paling penting yang harus dia lakukan sekarang adalah membuka ruang lapisan ketiga dari alam Jianglan. Huang Fujing sedikit mengangguk, ayah kekaisaran, saya tidak cemas. Dia hanya ingin aku memberitahumu tentang ini. Oh, itu benar, Anda terus berlatih di lokasi ini, apakah Anda tidak merasa bosan? Bagaimana dengan ini, mari kita tinggalkan kota emas yang mempesona dan berjalan-jalan di luar. Huang Fujing memandang Qin Yu dengan penuh harapan. Sepertinya semua hal dengan bahan kerajinan artefak itu semua palsu dan tujuan sebenarnya untuk datang adalah mengundang Qin Yu untuk bersama dengannya. Namun saat ini bagaimana dia punya waktu untuk menyia-nyiakan masalah seperti itu? Selanjutnya Qin Yu sudah memiliki lir di dalam hatinya. Putri Jing, saya masih harus berlatih.
Ini jalan-jalan keluar untuk menghilangkan rasa bosan, lebih baik kita bicarakan lagi nanti. Saya benar-benar minta maaf. Qin Yu dengan bijaksana menolak. Jejak kekecewaan melintas di mata Huang Fujing. Dia kemudian memaksakan senyum dan berkata, "Kalau begitu kamu harus melanjutkan pelatihan. Aku tidak akan mengganggumu." Saat dia mengatakan itu, Huang Fujing berbalik dan pergi. Qin Yu melihat punggung Huang Fujing menghilang melalui pintu masuk. Dia hanya bisa menghela nafas, lalu dia menghilang. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.